Ya, bisa dengar suara saya? Bisa ya? Oke, Bisa, mohon Pak. maaf nih, barusan agak sedikit bermasalah di akun Adlink saya ya. Jadi nggak tahu kenapa tuh, jadi nggak bisa masuk ke Zoom-nya. Oke, baik. Ini sudah hadir semua ya? Nisa, oh Nopi ya, Nopi belum. Nopi ada kabar? Halo? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat ya. Baik, oke. Mohon maaf sebelumnya kita tidak jadi luring ya, karena memang ada sedikit pertimbangan juga. Kalian ini kan ada 2 mata kuliah hari ini. Oke. Iya, Pak. Terus mengingat apa namanya ya, peraturan rektorat saya juga baru memang ada ketentuan yang berlaku ya jika luring itu semua mahasiswa harus sudah divaksin. Oh ya, ngomong-ngomong di sini sudah pada vaksin semua belum? Sudah, Pak. Ada yang belum, Pak? Oh, ini ada Ibu Miti, siapa? Mitisa? Iya, Pak. Dipanggilnya apa? Ibu Ibu aja nggak Miti? apa-apa, saya udah ibu-ibu. Enggak, Ibu Miti atau apa? Ibu Tika aja. Oh, Ibu Tika. Oh, ini yang Iya. domisili di Karawang ya, Bu ya? Iya, betul, Bapak. Oke, baik. Jadi Ibu ada berapa mata kuliah nih yang dikonversi? Yang dikonversi dari UNA cuman setengahnya, Pak, cuman sekitar 70-an. 70 SKS gitu? Iya, 70%? betul. Oh, 70 SKS ya. oke. Berarti masih banyak ya lumayan yang harus apa Iya, namanya, diikuti. ya, Termasuk karena ini mungkin fungsi saya pendidikan mungkin ya, Pak, ya oh ya. tadinya. Ya, Oh, pendidikan matematika, sekarang ke matematika murni. oke. Sudah ini ya aktif sebagai guru ya, Ibu? Iya, betul, Bapak. Ini hari ini juga saya lagi ngajar kebetulan. Oh gitu. Oke, ya mudah-mudahan semuanya dilancarkan ya, Bu ya. Amin, amin. Waktu S1 belum dapat materi fungsi variabel kompleks? Belum, Bapak. Oh, belum. Baik. Ya, langsung saja kita mulai dulu ya. Mungkin kita awali dengan apa namanya, ada kontrak kuliah dulu ya. Sebentar. Ini slide-nya sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Variabel kompleks. Jadi nama mata kuliahnya di sini fungsi variabel kompleks ya. Oke, sebelumnya sudah pada apa namanya, searching atau coba cari informasi mengenai fungsi kompleks yang seperti apa? Sudah ada yang mencari-cari informasinya? Belum, Pak. Belum ya? Oke, sebentar. Kok ini tampilannya nggak bisa lihat kamera kalian ya gimana? Oke, baik. Jadi
fungsi variabel kompleks. Jadi di sini kita akan bahas mengenai suatu fungsi di mana variabelnya itu berupa bilangan kompleks gitu ya. Nah, seperti yang sudah kita tahu, yang sudah kita pelajari itu kan sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem bilangan real ya, atau suatu bilangan real. Nah, yang mana kita tahu yang namanya bilangan real itu kalau digambarkan ya itu adalah suatu garis bilangan gitu ya. Nah, sedangkan si bilangan kompleks di sini atau istilah lainnya itu suatu bilangan yang imajiner gitu ya. Nah, itu yang tidak nampak di satu garis bilangan tersebut seperti itu. Oke. Nah, sekarang untuk referensinya mungkin ini bisa dilihat ya. Di sini ada beberapa yang menjadi bahan rujukan ya. Nah, mungkin ini yang dari bahasa Indonesianya. Nah, di sini ada karangan Palioros, nama bukunya Peubah Kompleks atau Peubah Kompleks. Lalu ini yang Sumantri, fungsi variabel kompleks. Nah, mungkin saya sarankan yang ini saja, yang kelima ya, biar lebih mudah dipahaminya. Nah, yang dari Sumantri, ini fungsi variabel kompleks namanya, sesuai dengan nama mata kuliah. Oke, lalu sebelumnya, tadi belum di-save ya. Sistem penilaian ya. Nah, seperti biasa kita awali dari awal ya. Sistem penilaiannya untuk sistem penilaian, poin-poinnya mungkin mulai dari tugas ya. Ada tugas, lalu nanti ada kuis. Setelah itu ada UTS dan UAS ya. UAS. Oke, untuk bobotnya coba kita sepakati nih. Dari tugas mau berapa persen? Ayo, ada masukan? Atau mau dibagi rata? Oh ya, mungkin untuk kehadiran juga ya. Nah, saya akan apresiasi lah. Untuk kehadiran, ini saya kasih paling maksimal 10% saja ya. 10%. Untuk tugas mau berapa persen? Biasanya tugas yang besar ya Pak ya? Boleh. Mau dibagi, ya ini nggak akan bisa dibagi rata lagi nih. Udah tinggal 90% ya. Iya. Mau tugasnya berapa persen? 25 sama kuis? Ini? 25. Ini 25. Oke. UTS 20 sama UAS 20 gitu. Iya. Oke. %. Gini ya. Sudah pas ya 100% totalnya. Nah, jadi tugasnya 25%, kuis 25%, TS, lalu UAS, lalu kehadiran ya. Sudah sepakat ini? Iya, sepakat Pak. Sepakat ya. Oke. Baik. Nah, adapun
pokok bahasannya ya, pokok bahasannya, pokok bahasan yang akan kita bahas satu semester ini. Yang pertama dimulai dengan sistem bilangan kompleks. Nah, jadi sebelum masuk ke fungsinya, ya kita harus tahu dulu ya tentang bilangan kompleksnya itu seperti apa. Karena di sana juga ada sifat-sifat sama halnya seperti di sistem bilangan real ya, dia punya sifat-sifat tertentu. Lalu yang kedua, nah setelah kita bahas sistem bilangan kompleks, nah kita masuk ke fungsi kompleksnya. Fungsi kompleks. Oke. Lalu setelah itu ada, kalau sesuai dengan silabi ya, transformasi elementer. Oke. Selanjutnya ada fungsi analitik. Fungsi analitik. Lalu selanjutnya ada pengintegralan kompleks. Pengintegralan kompleks. Jadi di fungsi kompleks ini termasuk di dalamnya kita akan bahas mengenai tentang limit fungsi ya, tentang kekontinuan, sama halnya seperti di fungsi bilangan real ya. Nah, nanti akan kita bahas tentang sifat limitnya seperti apa, kekontinuan, lalu konvergenan juga ada di sini ya. Oke, selanjutnya ini cukup banyak ya. Kalau dilihat dari silabinya, ya mudah-mudahan ini dapat tersampaikan semua ya. Lalu ada teori residu. Teori residu. Dan terakhir di sini ada aplikasi hitung residu. Oke, jadi kurang lebih ada 8 ya pokok bahasan. Pertama ada sistem bilangan kompleks, lalu fungsi kompleksnya, dilanjut transformasi elementer, lalu fungsi analitik, lalu pengintegralan kompleks. Nah, jadi bagaimana cara mengintegralkan suatu fungsi kompleks. Lalu di sini ada deret kompleks, lalu ada teori residu, dan aplikasi dari hitung residu. Oke. Nah, itu ya. Oh ya, ini tambah satu lagi saja nih. Untuk buku rujukan ya. Ini ada dari Encum Sumiati. Nah, ini dosen UPI nih. Encum Sumiati. Ini yang buku yang saya pegang juga ya. Encum Sumiati. Oke. Encum Sumiati tahun berapa ini tuh? Nggak ada tahunnya sih. Oke, nama bukunya fungsi variabel kompleks juga namanya. Fungsi variabel kompleks. Variabel kompleks. Oke, penerbitnya ini Bumi Aksara. Nah. Oke, jadi silakan ya. Ini jika
ingin mau punya buku pegangan ya, silakan bisa referensinya. Mungkin yang saya pegang ini yang keenam, yang kelima ya. Nah, Encum Sumiati, fungsi partikel kompleks. Ini juga yang keenam lebih mudah bahasanya kalau menurut saya ya, lebih mudah dipahaminya seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelumnya? Nggak ada? Tidak ada, Pak. Oke, nah mungkin langsung saja kita akan masuk ke pokok bahasan yang pertama ya. Di sini ada tentang bilangan kompleks. Oke. Nah, oke. Definisi. Nah, di sini dalam buku Erwin Kesjik, kita baca definisi bilangan kompleks itu sebagai berikut. Jadi bilangan kompleks Z, nah jadi notasinya kita akan menggunakan Z ya. Ini sudah baku ya untuk notasi bilangan kompleks ini, notasinya Z besar. Z ialah suatu pasangan terurut. Oke. X, Y. Dari bilangan nyata X, Y gitu ya. Yang kita tuliskan nah seperti ini. Z sama dengan X, Y. Oke. Nah, di sini si X dia posisinya itu adalah sebagai bagian yang nyatanya, real part-nya, real part. Jadi X ini adalah bagian yang nyata atau yang realnya. Nah, sedangkan si Y ini adalah bagian hayalnya, imajinernya. Oke, dari si Z ini. Nah, lalu kita tuliskan. Jadi, nah ini notasinya ya. REZ gitu ya. REZ ini sama dengan X. Lalu IM atau dari imaginer ya, dari kata imaginer, imaginer Z itu sama dengan Y. Oke. Nah, sekarang sebelumnya kita mengenal bilangan nyata atau suatu bilangan bulat ya, seperti halnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu bilangan pecahan, 1/4, 1/2, 3/4 dan seterusnya. Setelah bilangan nyata yang hanya dapat dinyatakan seperti halnya misalkan pi gitu ya. Nah, itu adalah satuan atau ketetapan-ketetapan seperti itu. Lalu bilangan nah kita tahu ya, itu kan nilainya kira kisaran 2, sekian lah ya, 2, sekian. Nah, ini walaupun hanya dapat diangankan atau nyatakan, bilangan ini tetap nyata. Jadi nilainya adalah, nah ini kan sering kita bulatkan, si pi ini adalah 3,14 dengan angka desimal ya. Nah, lalu secara grafis, bilangan nyata itu dapat digambarkan posisinya di suatu sumbu atau yang disebut dengan sumbu nyata, atau ini biasa kita sebut sebagai garis bilangan. Nah, ini ya, di mana si bilangan-bilangan yang real itu ya bisa dinyatakan di sumbu atau suatu garis bilangan ini. 2, 0, 1, 2. Garis bilangannya itu, nah himpunan garis bilangan itu ya adalah garis ini ya, garis M ini kan. Ini adalah himpunan bilangan real. Nah, sekarang kalau misalkan kita tinjau suatu fungsi Y sama dengan akar X. Nah, ini kan namanya kita sebut sebagai fungsi apa? Y sama dengan akar X. Y sama dengan akar X ini fungsi apa namanya? Halo? Suara saya nggak putus-putus? Ini kenapa ya? Biasanya suka ada apa namanya
apa disebutnya tuh ya kamera kalian gitu ya, tapi kok ini nggak ada ya, pengaturannya harus diatur lagi. Saya nggak bisa lihat kalian nih kalau lagi presentasi. Coba Yusef, ya sama dengan akar X ini disebutnya fungsi apa? Fungsi persamaan kuadrat bukan, Pak? Loh, kok fungsi persamaan kuadrat? Masa ada ada X pangkat 2-nya enggak? Oh, nggak ada. Ya sama dengan akar X. Nah, ini namanya fungsi irasional ya, fungsi irasional atau bentuk akar. Nah, cirinya ya ada katakanlah ada tanda akar itu ya. Nah, fungsi irasional. Nah, kita tahu suatu fungsi irasional itu dia akan terdefinisi jika apa syaratnya? Suatu fungsi irasional dia akan terdefinisi jika apa? Ini ada Y sama dengan akar X. Ini akan ada nilainya. Jika apa? Nah, ini ya. Nah, di sini. Jadi, betul. Jadi, si X-nya itu katakanlah dia tidak boleh kurang dari 0 atau tidak boleh bernilai negatif. Ya, nah, karena contoh misalkan ada akar min 1. Nah, akar min 1 itu sama dengan apa? Nggak ada kan? Imajiner. Artinya nggak ada nilai yang realnya gitu. Karena kita nggak bisa menyatakan berapa pangkat 2 yang hasilnya min 1. Kan nggak ada ya. Jadi misalkan apakah mungkin ada suatu bilangan real? Misalkan A adalah suatu bilangan real, lalu kita pangkatkan 2 atau kita kuadratkan gitu. A pangkat 2 sama dengan negatif B gitu. Ada nggak? Nggak akan ada kan? Karena suatu bilangan real, mau itu dia positif atau negatif, ketika dipangkatkan 2 atau kita kuadratkan, pasti hasilnya selalu positif. Nah, maka di sini ya artinya tidak akan ada nilai Y jika si X-nya itu negatif. Namun, untuk X yang negatif itu dapat didefinisikan menjadi suatu bilangan yang hayal atau bilangan imajiner disebutnya. Oke, nah jadi di sini ada suatu bilangan imajiner. Sebentar, ini sebenarnya notasinya itu harusnya I ya. Saya belum edit nih. Harusnya I di sini. Nah, jadi nanti kita sepakati saja. Sebenarnya ini hanya notasi saja ya. Hanya notasi saja. Ini di sini akar min 1 sama dengan J. Nah, tapi nanti kita akan ganti semuanya dengan I ya. Nah, jadi di mana si I itu atau bilangan I imajiner itu nilainya adalah sama dengan akar min 1. Nah, misalkan seperti ini. Akar min 4. Oke, akar min 4, nah itu kan bisa kita nyatakan menjadi akar min 1 kali 4. Nah, menggunakan sifat akar, jadi sama dengan akar min 1 dikali akar 4. Gitu kan? Nah, akar min 1 ini sama dengan berapa? Akar min 1 itu kan sama dengan, oke, di sini J ya. Oke lah, nanti kita ganti dengan I ya. J. Maka, nah, akar min 1 dikali akar 4 berapa? Ya, akar 4 kan 2 gitu ya. Kita ambil yang positifnya saja. Akar 4 itu kan 2. Oke, nah akar min 1 sama dengan J. Maka nilai dari akar min 4 itu bisa kita nyatakan nilainya sama dengan J2.
atau 2J gitu ya, seperti itu. Akar 9. Nah, ini sama dengan akar min 1 dikali 9. Akar min 1-nya J, maka ini akar 9 sama dengan 3. Nah, jadi akar min 9 sama dengan J3 atau 3J. Dan seterusnya. Oke. Oke, nah, selanjutnya, jadi, nah kita akan memandang si J ini adalah suatu operator ya, yang artinya jika J beroperasi pada bilangan nyata 5 misalnya, kita mendapatkan bilangan imajiner J5. Dan jika beroperasi pada bilangan nyata B, kita mendapatkan bilangan imajiner J kali B, JB gitu ya. Nah, jadi sumbu tegak pada sumbu nyata, sumbu tegak ya atau sumbu Y itu untuk memosikan bilangan imajiner. Jadi sumbu ini disebut dengan sumbu imajiner. Nah, jadi nanti itu ke depan pada diagram Kartesius itu si sumbu Y itu dia akan menyatakan sumbu imajinernya, oke, atau apa namanya nilai yang hayalnya gitu ya. Nah, sekarang jadi setiap titik di bidang kompleks itu menunjukkan posisi bilangan kompleks, yaitu X, Y. Dengan X adalah komponen nyata dan Y adalah komponen imajinernya. Oke, jadi ilustrasinya seperti ini. Suatu bilangan kompleks Z merupakan jumlah dari komponen nyata dan komponen imajiner. Dan dituliskan Z itu sama dengan A ditambah JB. Oke, nah jadi si A ini adalah bagian nyatanya, si JB ini adalah bagian imajinernya. Kalau kita nyatakan apa namanya sebagai titik, nah ini titiknya ya sama aja koordinatnya itu. Berarti A, B gitu ya. A, B bukan jadi A, JB gitu ya. Nah, jadi A, B saja. Jadi Z sama dengan A, B. Di mana si A itu adalah bagian realnya, si B itu adalah bagian imajinernya. Oke. Sebentar. Nah, di sini sudah ada apa namanya e-book ya. Nah, ini tampil di kalian nggak? Nggak ada? Oh, sebentar. Nanti saya share juga ya. Nah, ini buat bahan bacaan. Ada ya? Sudah tampil di kalian? Oke. Nah, jadi ini ya. Nah. Oke. Nah, jadi si bilangan imajinernya itu sama dengan ini nih. Nah, ini yang akan untuk kedepannya. Jadi si akar negatif 1 itu kita notasikan dengan I. Oke. Jadi contoh misalkan akar min 5 itu sama dengan, nah ini kan akar min 1 dikali akar 5 gitu ya. Nah, sehingga ini akan menjadi
akar min 1 itu kan I ya. Jadi I akar 5 gitu. Jadi ditulisnya I akar 5. Oke, seperti itu ya. Akar min 16, nah berarti kan ini sama dengan akar min 1 dikali akar 16. Nah, ini adalah I akar 16-nya berapa? 4. Nah, ini bisa ditulis jadi 4I. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sifat aljabar bilangan kompleks. Seperti halnya pada himpunan bilangan real, jadi pada himpunan bilangan kompleks, nah jadi himpunan bilangan kompleks kita notasikan dengan ini ya, dengan C, seperti ini, huruf C ya, notasinya himpunan bilangan kompleks. Nah, dapat pula didefinisikan operasi-operasi aljabar biner. Jadi biner itu yang melibatkan dua unsur ya, seperti penjumlahan dan perkalian. Oke, misalkan, nah kita misalkan di sini ada Z1 sama dengan X1 ditambah I, Y1. Oke, nah jadi kan si bilangan kompleks itu kita nyatakan Z itu sama dengan X ditambah IY. Nah ini ya, jadi X adalah bilangan yang realnya, si IY ini adalah bilangan imajinernya. Oke, jadi misalkan di sini ada Z1 sama dengan X1 ditambah IY1. Dan Z2 sama dengan X2 ditambah IY2. Maka hasil penjumlahan bilangan kompleks Z1 dengan Z2 adalah bilangan kompleks juga, gitu ya. Yaitu bilangan kompleks Z3. Z3 adalah Z1 ditambah Z2 yang didefinisikan sebagai berikut. Oke. Nah, jadi kan kalau kita bentar. Nah, kita akan menjumlahkan Z1 ditambah Z2. Oke, Z1-nya apa? Z1 adalah X1 ditambah Y1. Oke. Nah, lalu ditambah Z2. Z2 adalah X2 ditambah Y2. Nah, kita gunakan sifat-sifat aljabar ya. Ini kalau kita buka kurungnya, karena ini penjumlahan semua, kita bisa tuliskan begini kan. X1 ditambah X2. Nah, kita bisa pakai sifat apa ini namanya? Asosiatif ya. Jadi kita kumpulkan. Lalu IY1 ditambah IY2. Nah, maka ini sama dengan X1 ditambah X2. Nah, di sini kan ada I, di sini ada I ya. I bisa kita keluarkan sehingga ini jadi I Y1 ditambah Y2. Nah, sehingga kita lihat ini bentuknya kan X itu dia menyatakan bilangan real ya. Pasti suatu bilangan real atau dua buah bilangan real ketika dijumlahkan itu pasti hasilnya bilangan real juga kan. Nah, sehingga ini kan X1 ditambah X2 ini adalah bilangan real. Jadi ini adalah unsur realnya. Ditambah I, Y1, Y2. Ini adalah unsur imajinernya. Oke, jadi kita dapat menunjukkan, jadi sudah tertunjukkan di sini bahwa dua bilangan kompleks ketika dijumlahkan itu pasti menghasilkan bilangan kompleks juga. Begitu. Oke. Nah, sekarang untuk hasil kali dari bilangan kompleks, nah hasil kalinya Z1 dengan Z2 adalah Z3, di mana Z3 sama dengan Z1 dikali Z2. Yang didefinisikan nah sebagai berikut. Z3 sama dengan X1 dikali X2 dikurangi Y1 kali Y2 ditambah I. Nah, ternyata dari sini kan bisa kita lihat nih, hasil perkalian dua bilangan kompleks ini menghasilkan, nah ini masih ada ini, menghasilkan suatu bilangan
kompleks lagi gitu ya. Nah, jadi penjumlahan dua bilangan kompleks menghasilkan bilangan kompleks, dan perkalian bilangan kompleks juga menghasilkan suatu bilangan kompleks juga, seperti itu. Nah, ini kalau kita, nih misalkan ya, tadi kita akan mencari Z3 di mana Z3 itu sama dengan Z1 dikali Z2. Oke. Nah, Z1 tadi kan sama dengan X1, X1 ditambah IY1, oke, dikali dengan Z2-nya adalah X2 ditambah IY2. Oke, sekarang kalau kita kalikan, nah cara mengalikannya seperti yang sudah kita tahu ya, katakanlah ini apa disebutnya kalau di sekolah itu ada kali pelangi gitu ya. Nah ini X1 kali X2 gitu kan. Kita kalikan X1 kali X2, lalu kita kalikan apa? X1 dikali apa? Ayo. IY2. Oke. X1 dikali IY2, lalu IY1 dikali IY1 dikali X2. Oke, terakhir apa? IY1 dikali IY2. Oke. Apa? IY1 dikali IY2. Y1. Oke. Nah, di sini kan IY1 dikali IY2. Nah, I dikali I akan sama dengan apa? Oke, I kuadrat sama dengan berapa? 1. Betul. Kan tadi I itu nilainya akar min 1 ya. Dikali akar min 1. Kalikan min 1 kali min 1 kan jadi 1 ya. Oke. Jadi kita dapatkan ini. Jadi nilai I kuadrat itu sama dengan 1. Gitu. Betul ya. Jadi ini IY1 dikali IY2. Nah, berarti kan I kali I jadi 1. Nah, sehingga sisanya tinggal IY1 dikali IY2. Karena ya kita nggak perlu menuliskan ya koefisien 1 itu pengali 1. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita bisa pisahkan apa namanya? Si realnya dan si imajinernya. Nah, di sini berarti kan yang realnya itu di sini ada X1 kali X2 dan Y1 dikali Y2. Nah, bisa kita tulis X1 X2 ditambah Y1 Y2. Oke, ditambah. Nah, di sini ada I bisa kita keluarkan. Lalu di sini X1 Y2 X1 Y2, oke, ditambah X2 Y1. Oke. Seperti ini ya. Ini kan ini adalah realnya, ini adalah bagian imajinernya. Nah, jadi sudah kita tunjukkan bahwa perkalian dua bilangan kompleks itu masih menghasilkan suatu bilangan kompleks. Gitu. Oke. Nah, jadi seperti yang berlaku pada ini ya, himpunan bilangan real, operasi penjumlahan dan perkalian itu membentuk pil atau lapangan gitu ya dengan aksioma-aksioma berikut. Nah, ini aksioma-aksioma yang ada di bilangan real juga. Nah, ini kan Oke, nah jadi di sini Z1 ditambah Z2 itu sama dengan Z2 ditambah Z1.
kalian bisa menunjukkan ya, artinya kalian bisa menunjukkan bahwa sifat-sifat ini apakah benar-benar berlaku. Nah, kalian bisa menurunkan seperti tadi. Dan Z1 dikali Z2 ini sama dengan Z2 dikali Z1. Nah, jadi ternyata sifat komutatif ini juga berlaku di himpunan bilangan kompleks gitu. Lalu, nah ini Z dikali Z1 ditambah Z2 itu sama dengan Z ditambah Z1 dikali Z2. Nah, atau Z dikali Z1 Z2 sama dengan Z dikali Z1 dikali Z2. Ini apa namanya? Sifat asosiatif ya, atau pengumpulan seperti itu. Nah, di sini ternyata sifat asosiatif berlaku juga di himpunan bilangan kompleks. Gitu. Oke, misalkan deh kita tunjukkan ya. Nah, di sini ada kan tadi dikatakan bahwa Z, katakanlah di sini ada Z1, Z2, Z3 gitu ya. Ini adalah anggota bilangan kompleks gitu. Lalu Z1 dikali Z2 dikali Z3 ini akan sama aja dengan Z1 dikali Z2 dikali Z3. Oke. Nah, jadi Z1-nya ya Z1-nya ini X1 ditambah Y1. Oke, kita kalikan dengan X2 Y2. Nah, kita kalikan dengan Z3. X3 ditambah Y3. Oke, sama dengan X1 ditambah Y1 dikali X1 X2 ya, Y2 ini ditambah ya. Dikalikan dengan X3 Y3. Oke. Coba kita selesaikan ya. Apakah ini akan bernilai sama? Nah, kita cek. X1 kali X2. Yuk, sebutin yuk. Apa? Yang ini dulu nih. Hasilnya apa tadi? X1 kali X2. X1, X2, terus? Plus Plus X1, X1, Y2, plus Y1. Y1, X2 ya? X2, Y1, plus Y1, Y2. Y1, Y2. Y1, Y2. Oke. Nah, ini kita tulis sama. Sekarang yang kanan. Tuh. Nih, udah lama nih nggak nulis ya, jadi agak kaku nih. X1, ini kita tulis. Sekarang ini apa? X2, X2, X3, ditambah X2, Y3. X2, Y3, terus plus X3, Y2. X3, Y2. Terus? Y2, Y3. Oke. Y2, Y3. Nah, kita kalikan lagi ya. Berarti ini kan jadi X1, X2, X3. Betul ya? Kalikan ke sini ya. Terus apa? X1. X1
X3 Y2. X3 Y2. Kok iya betul, Y2 ya. Iya. Terus Plus wah, ini X2 panjang. Plus X2 X2 X3 X3 Y1. Y1. Oke, Y1. Terus X3 X3 Y1 Y2. X3 Y1 Y2. Terus Plus X1 X2 Y3. Oke, sebentar. Ini kalau di landscaping gimana ya? Oke, lanjutkan aja dulu. X1 X2 Y3 ya. Iya. X1 X2 Y3. Terus X1 X1 Y2 Y3 ya. Y3. Nah, lihat. Ini kan I kali I apa? 1 kan? Jadi Y2 Y. Y2 Y3. Oke. Terus Y1 Y2 Y3 ya? X2 X2 Bentar, yang mana yang belum? Tadi tuh sampai mana ya? Sampai sini ya? Oh, ini juga belum nih. X2 X2 Y1 Y3. X2 Y1 Y3. Terakhir Y1 Y1. Y2 Y3. Oke. Y1 Y2 Y3. Oke. Y1 Y2 Y3. Y1 Y2 Y3. Coba kita pisahkan yang ada yang real dan yang imajinernya. Berarti di sini ada X1, X2, X3, lalu apa lagi? Yang nggak ada I-nya. X1 ada apa? Ini ya nih, X3, 3 Y1, Y2, lalu yang ini ya, X1, X1, Y2, Y3. Oke. Itu lagi X2, Y1, Y3. Oke, ditambah, nah ini ada I, yang ada I-nya. I berarti dalam kurung. Ini ada X2, X3, X2, X3, Y1. Lalu X1, X2, Y3. Oke. Nah, satu lagi. Ini ya, terakhir. Y1, Y2, Y3. Ada yang kelewat nggak? Nggak ada ya? Sudah betul ini? Nah, kita cek ya. Kita cek yang ini nih. Apakah nilainya akan sama? Coba. Nah, ini kita kotret ke bawah. Coba ini sama dengan apa? X1, X2, X3 tambah ditambah
X1, X1, X2, Y3. Iya. Oke. Ditambah X1, X1, X3, X3, Y, Y2. Oke. Terus tambah X1, ditambah Y2, 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 Y3. Y3. Itu ya. Oke. Terus ditambah apa? Y, X, X1, X2, X3, Y. Oke. X2, X3, Y1 ya? Ya, X2, X3, Y1, Y1. Oke, terus X1, X X2, X2 mungkin. X2, X2, Y1, Y3 ya. iya. Oke. Terus X3, X3, Y1, Y2. X3, Y1, Y2. Satu lagi ya. Iya, Y, Y1, Y1, Y2, Y1, 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 Y2, Y2, Y3. Y3. Oke. Nah, coba. Ini sama dengan, berarti yang realnya X1, X2, X3 ditambah apa? X1, X1, Y2, Y3 ya. Y2, Y3. Terus, apalagi yang realnya mana? X2, Y1, Y3. Y1, Y3. Terus, X3, X3, Y, Y1, Y1, Y2. Ditambah I dalam kurung X1, X2, Y3. X1, X2, Y3 ditambah X1, X1, X3, Y2 ditambah X2, X2, X3, Y1. X3, Y1, terakhir Y1, Y2, Y3. 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 Nah, coba. Ini dan ini sama? Yang Nah, ini dengan ini? Sama ya? Sama ya? Sama. Sama kan? Ya, sama. Oke. Nah, gitu ya. Jadi, sudah kita tunjukkan bahwa di bilangan kompleks itu juga berlaku sifat asosiatif. Begitu ya. Oke. Nah, lalu selanjutnya sama seperti di bilangan real, di bilangan kompleks, nah juga dia punya elemen identitas ya. Jadi di sini terdapat kompleks 0. Nah, jadi kalau misalkan ini ada suatu bilangan kompleks itu nilainya 0 gitu ya, maka ini kalau dinyatakan dalam bentuk bilangan kompleksnya ya ini 0 ditambah 0i gitu kan. Ini ya sama bilangan bagian realnya adalah 0, imajinernya ya ini 0i. Nilainya berapa ini? Ya pasti 0 kan gitu. Jadi di bilangan kompleks itu ada 0 yang kita nyatakan 0 ditambah 0i dan 1. Nah, 1 berarti sama dengan 1 ditambah 0i gitu ya. Nah, yang memenuhi Z ditambah 0 sama dengan 0 ditambah Z, ini sama dengan Z. Nah, itu kan identitas ya. Sama juga di bilangan real juga yang menjadi identitas untuk penjumlahannya ya angka 0 kan, bilangan 0 itu. Nah, di sini juga sama di bilangan kompleks juga ada bilangan kompleks 0.
di mana si nolnya sama 0 ditambah 0i. Lalu ada 1 ditambah 1 ini sama dengan 1 ditambah 0i. Gitu. Oke, dan Z. Nah, Z, jadi ini adalah Z adalah bilangan kompleks. Kita kalikan dengan 1 ditambah 0i. Ini pasti nilainya akan sama dengan 1 ditambah 0i dikali Z. Di mana ini sama dengan Z. Nah, jadi sama seperti di himpunan bilangan real ya. Jadi katakanlah suatu semua atau setiap bilangan real kalau dikalikan 1 ya dia tetap dirinya sendiri begitu ya. Nah, jadi eksistensi elemen identitas, penjumlahan dan perkalian. Jadi di bilangan kompleks juga ada itu yang disebut dengan elemen identitas. Ya inilah si 0 untuk operasi penjumlahan, 1 untuk operasi perkalian. Oke, lalu terdapat bilangan kompleks. Nah, min Z, negatif Z, gitu ya. Negatif Z ini sama dengan negatif X. Oke, sebentar. Ini negatif Z. Nah, ini kan sama dengan negatif X ditambah Y. Oke, maka ini ya sama dengan min X min Y gitu ya. Jadi min Z sama dengan min X min Y. Dan Z, nah ini apa disebutnya? Inverse ya. Nah, inverse. Z pangkat negatif 1. Nah, itu sama dengan 1 per Z. Nah, 1 per Z itu sama dengan X per X kuadrat ditambah Y kuadrat min Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat I. Sedemikian sehingga, nah jadi di sini mengakibatkan gitu ya, ketika ada operasi Z ditambah negatif Z, atau ini nilainya akan sama dengan negatif Z ditambah Z, nilainya sama dengan 0. Oke. Dan Z dikali Z inverse, oke, ini sama dengan Z inverse dikali Z. Ini sama dengan 1. Nah, yang mana kita tahu kan di sistem bilangan real, ketika ada suatu bilangan dikalikan dengan kebalikannya atau inverse-nya, maka hasilnya dia akan berupa identitas. Ya. Nah, ini. Ketika ada suatu bilangan dioperasikan dengan kebalikannya atau inverse-nya, itu dia akan menghasilkan identitas. Nah, seperti ini. Dikalikan dengan kebalikannya, ini menghasilkan identitas 1. Ini menghasilkan identitas penjumlahan 0. Oke. Nah, sekarang kita tunjukkan ya yang perkalian saja nih. Kalikan dengan Z inverse. Oke. Nah, tadi ada sifat Z dikali Z inverse itu sama dengan 1. Ya. Nah, kita tunjukkan. Z inverse tadi sama dengan apa? Ini kan 1 per Z ya. Z itu sama dengan X ditambah IY. Y. Nah, coba. Bagaimana cara ini kan tadi langsung diberikan ya. Nah, si Z inverse itu sama dengan ini. Nah, kita harus tahu dapat ini dari mana gitu ya. Nah, coba diapakan tuh? Diapakan? Coba. Ini 1 per Z kan udah sama dengan ini ya. Nah, ini dari mana? Coba.
Novi gimana? Nggak tahu, Pak. Aulia. Ya, Pak, kan Z itu kan dikali 1/Z itu kan jadi sama dengan 1. Kan jadi variabel dibagi variabel kan menghasilkan 1 gitu. Iya, itu kalau kita bicara bilangan real, ya pasti akan seperti itu ya. Ini, sorry, ini ya. Ini kan variabel ya, apa namanya? Bilangan real ya. Kita anggap ini bilangan real ya. Adalah anggota bilangan real. Ya, ini kan bilangan kompleks nih. Apakah sama langsung seperti ini kan? Artinya kita harus menunjukkan juga gitu ya. Kalau ini makan memang ada 2 dikalikan dengan 2 pangkat min 1, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kan gitu. Sekarang kalau misalkan ada bilangan kompleksnya 2 ditambah, sebentar. Oke, misalkan di sini ada 2 ditambah 3i. Nah, dikalikan dengan 2 ditambah 3i inverse. Nah, oke. Itu kan harus kita tunjukkan tuh. Kita uraikan. Coba, ini tiba-tiba jadi langsung dapat 2. Nah, itu gimana? Ini jadi si 1/x ditambah IY-nya. Supaya dapat ini nih. Ini kan diberikan ya, di buku ini jadi 1/z itu nilainya sama dengan x per x kuadrat ditambah y kuadrat min y per x kuadrat ditambah y kuadrat i. Nah, ini yang saya tanyakan, ini kira-kira dari mana dapat nilai ini gitu. 1/z sama dengan ini dari mana? Oke, betul. Ya itu ya. Betul, betul. Nah, di sini kan kita tahu si I itu kan bentuknya akar. Ya, di mana nilai si I itu akar min 1. Nah, betul. Jadi operasinya seperti apa disebutnya tuh? Kita merasionalkan dengan cara kali sekawan ya. Nah, ini dikalikan dengan X min IY per X min IY. Nah, gitu. Tuh, kita kalikan. Ini ya kita dapat X min IY per berapa? X kuadrat. X kuadrat berapa? Min Y kuadrat. Min Y kuadrat. Oke, betul ya. I dikali I habis ya. Bukan habis di sini. I dikali I kan 1. Betul ya? Nah, positif. Ini kali negatif. Ya negatif. Oke. Sebentar. Sorry. Tadi akar I. Sorry. I kuadrat itu bukan 1 ya. Tapi min 1. Gini. Kan I itu sama dengan akar min 1 ya. Nah, kalau kita kuadratkan, ini jadi apa? Hilang akarnya kan? Iya enggak? Jadi min 1 ya. Paham? Oh, jangan-jangan tadi ada keliru ya sebelumnya. Nah, ini jadi akar min 1 dipangkatkan 2 ya sama dengan min 1 kan? Kalau kita gunakan sifat perpangkatan ya akar min 1 itu sama dengan akar pangkat setengah. Dipangkatkan 2. Ini coret-coret sehingga jadi min 1. Nah, jadi di sini ini plus. Gini kan? Ini X kuadrat. Nah, di sini plus kali min, kita tahu hasilnya negatif kan? Nah, sekarang I dikali I itu sama dengan negatif 1. Negatif ketemu negatif gitu ya.
Min kali min jadi plus ya. Paham? Gitu. Ini ya pakai apa namanya sifat aljabar saja. Jadi A tambah B dibagi C sama dengan A per B ditambah A per C ya. Atau A dikurangi B per C sama dengan A per C dikurangi B per C. Jadi ini bisa kita tulis X per X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi Y per X kuadrat plus Y kuadrat I. Nah, gitu kan? Nah, sama ya. Seperti itu. Oke. Nah, kita akan tunjukkan. Jadi, si Z ini kita kalikan dengan Z inverse. Nah, Z itu kan sama dengan apa tadi? X ditambah Y ya. Nah, kita kalikan dengan X per ini Z inverse ya. Z inverse sama dengan X kuadrat. X per X kuadrat tambah Y kuadrat. Y kuadrat dikurangi Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat dikali I. Coba kita operasikan. Sama dengan apa nih? X kuadrat plus ini kan kalikan dulu ke sini ya. Kalikan aja dulu. Jadi gimana? Plus IY XY. Atau kita tulis saja XYI ya. Atau IXY. IXY kan? Gitu ya. Per X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke, terus ini kali ini kan? Ini kali sini, ini kali sini. Dikurangi apa? X, Y. ditambah Ada I-nya nih. I. X, Y, I kan? Ya. Ya, Oh iya. di sini kan Y-I ya. Kalau mau ditulis di sini boleh ya. Y-I kan? X, Y, I berarti kan? Iya. X, Y, I. Ditambah apa? Tambah I. Ini nih. I kali I. I kuadrat. Tuh kan? Jadi Iya, Y kali Y apa? Y kuadrat kan? Y kuadrat. Betul ya? Ya. Oke. Ini jadi X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ini penyebut sudah sama kan? Sudah. Sudah ya? Oke, ini jadi X kuadrat tambah IXY min. Ini XYI sama aja kan? Ditambah Y kuadrat. Ini habis ya? Ya. Oke, jadi X kuadrat tambah Y kuadrat per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini kan dua bilangan real ya. Dua bilangan real dibagi dengan bilangan yang sama pasti 1. Gitu. 1. Oke. Nah, itu ya. Kalian bisa menunjukkan sendiri ya. Nah, sifat-sifat yang lainnya nih. Di sini juga berlaku sifat distributif. Oke, sifat distributif. Oke, nah jadi Z dikali Z1 ditambah Z2 sama dengan Z dikali Z1 ditambah Z dikali Z2. Ini namanya ya sifat distributif terhadap apa ini? Penjumlahan ya. Jadi dengan adanya elemen inverse terhadap operasi penjumlahan maupun perkalian, maka dapat didefinisikan operasi pengurangan dan pembagian. Jadi sebenarnya untuk operasi penjumlahan, nah itu pasti ya sama ya dengan pengurangan seperti itu.
Lalu perkalian itu akan sama dengan pembagian. Yes. Ya, sebentar. Nah, jadi sekarang di sini jadi Z1 dikurangi Z2 itu sama aja dengan Z ya ditambah negatif Z2. Oke, sama dengan, nah kita dapatkan X1 min X2 ditambah I Y1 Y2. Dan Z1 dibagi Z2, nah itu sama dengan Z1 dikali, nah kan dibagi Z2 itu kan sama aja dengan dikali 1 per Z2 ya. Jadi 1 per Z2 itu kan sama dengan Z2 inverse. Nah, sehingga didapatkanlah nilainya sama dengan ini. Ini berbeda dari himpunan bilangan real. Jadi selain keempat operasi biner tersebut ya, jadi yang melibatkan dua bilangan, pada himpunan bilangan kompleks itu dapat pula didefinisikan suatu operasi uner, yaitu operasi sekawan. Nah, jadi di sini di bilangan kompleks itu ada yang disebut dengan ini nih, conjugate. Mana sih kursornya? Oke. Nah, sekawan, conjugate. Oke. Yang mana dinotasikan, nah ini ya, si conjugate itu dinotasikan ini. Nah, ini notasinya. Jadi Z bar, jadi pakai indeks bar gitu ya. Adalah, nah, Z bar ini sama dengan X min YI. Oke, jadi kalau ada Z itu sama dengan X ditambah YI, maka Z barnya itu sama dengan X min YI. Jadi ini adalah conjugate dari Z. Itu sama dengan Z bar notasinya. Oke, nah operasi sekawan ini bersama operasi biner penjumlahan, pengurangan perkalian. Nah, di sini juga ada sifat-sifatnya. Nah, ini. Jadi sifat-sifat untuk apa namanya? Conjugate dari bilangan kompleks. Nah, di mana yang pertama, nah, ini ada sifat conjugate. Nah, dari Z1 ditambah Z2, nah ini katanya akan sama dengan conjugate Z1 ditambah conjugate Z2. Kita tunjukkan ya. Nah, di sini saja nih. Kita akan tunjukkan untuk yang penjumlahan dulu ya. Oke. Conjugate dari Z1 ditambah Z2. Ya, kita cari dulu nih. Conjugate dari Z1 ditambah Z2. Nah, berarti ya kita cari dulu Z1 ditambah Z2-nya sama dengan apa? Tadi sudah ya. Ini sama dengan apa? X1 ditambah X2 ditambah I. Sorry. Salah kurungnya nih. Nah, ditambah I Y1 ditambah Y2. Lalu kita konjugatkan. Nah, kita konjugatkan. Sehingga ini sama dengan apa konjugatnya? X1, X2. Nah, si operasi jumlah ini tinggal diganti dengan pengurangan. Nah, gitu kan. Kita akan menunjukkan bahwa si konjugat Z1 ditambah Z2 itu sama aja dengan Z1 konjugat ditambah Z2 konjugat gitu. Oke. Kan Z1 konjugatnya sama dengan apa? X1, X2. Oke, X1 min ya, X1 min Y1. Kok jangan pakai satu-satu ya? Oh ya boleh. Nah ini konjugat Z1 berarti sama dengan X1 min Y1I. Itu kan? Oke. Sekarang konjugat dari Z2 berarti sama dengan X2 min Y2I. Ah, gitu kan?
sekarang kalau kita jumlahkan Z konjugat Z1 ditambah Z2 konjugat. Nah, ini sama dengan X1 min YI ditambah, oke, apa? X2 min Y2I. Nah, gitu kan. Kalau kita buka kurungnya ini X1 min Y1 ditambah X2 min Y2I. Oke, sehingga bisa kita tulis X1 tambah X2. Nah, di sini min ya. Kita tulis saja min I dalam kurung apa? Y1 ditambah Y2. Betul ya? Sama kan? Sama ya? Nah, berarti sudah tertunjukkan ya bahwa sifat yang pertama itu terbukti gitu. Nah, ini kalian juga bisa menunjukkan. Konjugat Z1 dikali Z2 sama dengan konjugat Z1 dikali... Kok ini sama sih? Ini harusnya... Nah, gitu ya. Jadi maksudnya konjugat Z1 dikali Z2 itu sama dengan konjugat Z1 dikali konjugat Z2. Gitu. Oke, lalu konjugat Z1 dikurangi Z2 sama dengan Z1 konjugat dikurangi Z2 konjugat. Nah, jadi ini yang ketiga. Jadi kalau ada tanda seperti ini, itu artinya si konjugat dikonjugatkan lagi sehingga ya akan menghasilkan si Z itu sendiri. Gitu. Ya, misalkan ini kan konjugat Z itu sama dengan X min YI ya. Oke, sekarang ini kita konjugatkan. Konjugatnya ya jadi X. Jadi X ditambah YI. Nah, jadi kembali lagi gitu kan. Nah, seperti itu. Bisa ya? Sampai sini? Oke, jadi mungkin untuk pertemuan pertama hari ini cukup dulu sampai di sini materinya ya. Nah, jadi kita sudah mengenal apa itu bilangan kompleks, bagaimana cara menuliskan bilangan kompleks, dan sifat-sifat yang ada di bilangan kompleks. Nah, termasuk ini satu lagi ada yang disebut dengan konjugat. Nah, jadi kalian sudah nggak bingung lagi nanti apa itu konjugat. Oke, bisa ya? Nah, sekarang mungkin ada sedikit latihan ya. Coba kalian tunjukkan. Nah, ini sifat distributif ya. Seperti tadi yang saya kerjakan gitu ya. Jadi tunjukkan, nah ini nih, yang ini, yang kelima. Lalu nah ini ya, yang keempat. Ini juga deh. Nah, coba satu lagi aja ya. Jadi 5 ya. Nah, ini kan cuma kalian menunjukkan saja bahwa memang sifat ini tuh berlaku gitu. Nanti saya share aja materi ini ya. Oke? Baik, Pak. Nah, jadi tugasnya itu tunjukkan ya, jadi sifat ini yang kelima nih di operasi biner. Yang kelima, lalu sifat konjugat yang kedua 4, 5 dan 6. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Maaf Pak, mau tanya, kalau Ya. yang nomor 3 itu berarti Z-nya itu konjugat, terus dikonjugatkan lagi. Betul. Jadi itu nomor 3 itu maksudnya
si conjugate Z dikonjugatkan lagi ya sama dengan si Z itu sendiri gitu. Oh, Kan ini ya. Ini kan conjugate Z sama dengan X min Y1. Lalu kita konjugatkan ya jadi X ditambah Y1 kan. Ditambah YI gitu. iya Pak. Nah gitu. Lalu konjugatkan lagi ya balik lagi kan. Jadi ingat saja konjugat itu kan seperti yang sudah kita tahu dengan istilah sekawan. Nah, itu. Yang dirubah itu si operasinya kan. Dari penjumlahan jadi pengurangan, pengurangan menjadi penjumlahan. Bisa ada lagi yang mau dipahami? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup Pak, insya Allah. Oke, baik. Nah, ini silakan dikerjakan ya. Jadi tunjukkan saja seperti ini yang tadi sudah saya lakukan untuk sifat-sifat bilangan kompleks ini. Sifat distributif, lalu sifat yang konjugat ya. Nomor 2, 4, 5, dan 6. Oke. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, untuk pertemuan kali ini kita tutup saja sampai di sini ya. Bapak untuk tugasnya dikumpulin. Kenapa? Untuk tugasnya dikumpulin. Ya, ini aja lah. Jadi minggu depan saja pas pertemuan lagi nanti saya cek ya. Ya dikumpulkan, boleh dikumpulkan. Bisa lewat WA saja ya. Atau lewat Adlink saja tugasnya ya. Oh, baik Pak. Nah, oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, cukup ya. Baik, untuk pertemuan hari ini kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.